Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus Jamaiyah Nahdlatul Ulama yang saya hormati, pengurus Muhammadiyah, ada yang hadir, ada, betul. Hadir, saya hormati yang kita cintai bersama Bapak Wakil Bupati Rokan Hulu, Bapak Kapol mewakili Kapolres. Alhamdulillah. Sekali lagi yang hadir Yai Mustafa, Rois Surya, Pak Indra Gunawan ini Pak Wakil ini, ya Arif, seluruh yang hadir yang nggak saya sebut, yang saya hormati, alhamdulillah. Ada peringatan Maulid Nabi, ada ulang tahun desa ke-32. Jadi kita ini mengingatkan bahwa manusia itu memang butuh diingatkan, karena manusia itu tempatnya lupa dan salah, mahallul khata' wan nisyan, maka harus selalu diingatkan. Nah, mengingatkan manusia yang pertama adalah mengingatkan bahwa manusia ini tempatnya nggak di sini. Harus selalu diingatkan bahwa manusia itu ini bukan tempat manusia. Ini tempatnya kambing, tempatnya garangan, tempat celeng. Ini tempatnya. Bumi itu bukan tempat manusia. Manusia itu dari langit sana. Jadi kampung halamannya itu di langit, tetanggaan sama iblis, tetanggaan sama malaikat. Itu manusia bukan di sini, entah di mana ini. Lintas galaksi ke-7. Jadi langit ke-7, satu langit aja sampai Pluto, langit ke-7 kita nggak bayangkan. Manusia itu dari kampung sana. Makanya manusia itu kalau di sini ini sebenarnya transmigran. Jadi transmigran dari akhirat sana ke sini. Jadi bukan cuma transmigran dari Jawa, itu transmigrasi jilid 2. Transmigrasi jilid pertama itu ya pindah dari langit ke dunia ini. Jadi manusia itu kalau dibilang makhluk luar angkasa, ya manusia itu. Jadi dalam bahasa anak muda, alien yang asli itu ya manusia. Jadi manusia ini alien. Kesini ini untuk apa? Untuk menjadi pemimpin. Nanti pulang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya manusia itu karena bukan penduduk sini. Makanya kalau lahir itu paling lama menyesuaikan diri itu manusia. Celeng itu asli sini. Begitu lahir langsung lari. Mentok itu asli sini, makanya begitu lahir langsung renang. Sapi 3 hari udah jalan sendiri. Nah manusia ini paling lama di sini, karena bukan asli sini, jadi menyesuaikan dirinya lama. Melumah mengkurep itu, ya Allah lama. Makan aja kalau nggak didulang nggak bisa makan. Jalan kalau nggak dituntun nggak jalan. Mandi dimandikan, minum susu keras dikit keselak.
karena bukan asli sini, jadi makanya menyesuaikan dirinya lama. Tapi karena kesini memang niat memimpin, makanya begitu nanti besar udah nggak ada yang ngalahkan. Jadi di muka bumi ini, di atas bumi, di bawah langit ini, karena nggak ada yang bisa ngalahkan manusia kalau udah gede. Kecil itu susu, itu keras dikit keselak. Begitu gede ya bir masuk. Ya bir masuk, baikon kadang masuk. Lo kecil itu dikasih makan pisangnya melet-melet keras dikit. Kalau udah gede jangankan pisang, aspal masuk. Cor masuk. Beton masuk. Iya. Sawit sak brondolannya masuk manusia. Nah, sekian tahun itu hutan itu dihuni oleh munyuk, aman, nggak ada apa-apa. Begitu manusia datang habis. Gunung itu dijaga terenggiling puluhan ribuan tahun, nggak ada masalah. Begitu manusia datang habis itu gunung. Ikan itu di sungai seberapa pinter berenang kalah sama manusia. Setrum ya kena, dipotas. Saya itu pernah 500 orang nangkep ikan di kolam nggak bisa. Kencing bareng-bareng itu ikannya pingsan. Lah manusia akalnya banyak, emang alien. Ya, itu. Burung jago terbang kalah sama manusia, itu manusia. Dari bau yang paling harum, tuh yang disemprot-semprot dicium harum. Ngerti pojok kuku bau, diutek-utek ya diambu. Bahkan sing ekstrim kadang utek-utek silet itu diambu ya manusia. Jadi ini fenomena manusia. Nah itu makanya manusia ini luar biasa. Hobinya ngerusak dan menumpahkan darah. Yang ngerusak, mau bikin rumah, ngerusak rumahnya monyet. Akhirnya monyetnya pergi. Begitu dibikin tanaman padi, monyetnya pulang, padinya dimakan sama monyet. Mau bikin lapangan sepak bola, rumah tikus dirusak. Ini kan rumah tikus aslinya, buruk. Menumpahkan darah ya, iya. Setiap hari berapa darah ditumpahkan sama manusia. Pengen sehat makan ikan, kutuk kepalanya. Ayam potong, sapi potong, kambing potong, manusia menangan udah. Karena apa? Alien, makanya diingetin. Makanya selalu diingatkan Allah ngutus nabi, besok pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya diutus nabi nggak percaya. Allah ora. Kita kan asli sini. Bapaknya masih percaya, anaknya udah nggak mau. Nabi Adam, Kubil udah nggak mau. Bapak itu iseng aja. Kita ini kan asli sini. Enggak nak, kamu itu dari langit nanti pulang. Enggak. Kamu kalau nggak percaya kurban deh. Akhirnya kurban sama si Habil. Begitu kurbannya Habil diterima, kurbannya Kobil nggak diterima, marah. Adiknya dibunuh, itu aja. Ya karena merasa habis di sini. Nah, akhirnya terus diganti lagi Nabi, ingetin lagi. Kirim Nabi Idris. Nggak ada yang percaya Nabi Idris, umatnya nggak ada yang percaya. Sampai terus kirim lagi Nabi Nuh. Anaknya ngeyel, wah nggak ada akhirat itu, apa akhirat itu, bikin ngarang aja cerita, nggak ada ya akhirat itu apa. Makanya terus kelep anaknya Nabi Nuh. Nabi Hud sama, keluarganya nggak ada yang percaya. Nabi Lot malah nakal. Nabi Soleh, ya umatnya udah nggak percaya. Jadi kalau sekarang zaman akhir ada orang nggak percaya sama akhirat, nggak usah kaget. Oh Nabi yang dulu aja umatnya nggak percaya, apalagi ini sudah ekor-ekor buntut-buntut di zaman. Bahkan Nabi Ibrahim itu sudah ada orang ngaku jadi Gusti Allah, namanya Namrud. Lebih keren itu, udah ngaku jadi Tuhan. Kalau Lia Eden itu hanya ngaku jadi malaikat, belum keren. Lihat, Musaddiq itu hanya ngaku sebagai nabi, gak keren. Ini ngaku si Tuhan, ini namanya Namrud. Tuhan ngaku, ya wes.
Akhirnya Nabi Ibrahim ngasih tahu Mrut, kamu itu bukan Tuhan. Nggak bisa, aku Tuhan, kamu tak bakar nanti. Awas Tuhanmu tak pecel katanya gitu. Wah, ini udah ribut itu. Maka karena semua orang udah mulai lupa, maka akhirnya Nabi Ibrahim ya udahlah, coba manusia diingatkan. Siapa tahu bisa ingat bahwa manusia itu punya nenek moyang. Yuk kita cari yuk tempat nenek moyangnya manusia itu di mana sih? Maka Nabi Ibrahim berjalan mencari jejak manusia pertama menyembah Allah itu diingetin. Akhirnya bawa anaknya yang kecil, terus kemudian bawa istrinya, diajak jalan aja, yuk kita cari petilasannya orang yang menyembah Allah. Akhirnya diajak berjalan, ketemu lembah, udah kosong, udah runtuh, bekas orang menyembah Allah. Bekas siapa? Ya bekasnya Nabi Adam. Nah itu makanya, oh ya ini petilasan Nabi Adam pertama menyembah Allah. Maka terus kemudian batunya ditata kembali. Nah batu yang ditata itu yang akhirnya disebut Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Terus Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, udah tak titip anakku, semoga mau beribadah sholat, disenangi orang dan mendapat rezeki buah-buahan. Nah tempat berdoa itu petilasannya disebut makom Ibrahim. Nabi Ismail membantu bapaknya, tempatnya dikasih nama Hijir Ismail. Terus tempatnya Siti Hajar cari air, jalan sana sini dikasih tanda namanya Sofa Marwah. Ini petilasan manusia menyembah Allah. Itulah. Terus setelah itu ketemu lagi manusia tentang Allah, terus nurut lagi, bahasa manusianya nurut. Nabi Ibrahim punya anak dua, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Yang Ishak punya anak Yakub atau Israel, punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Setelah itu seluruh nabi dari Bani Israel. Sudah nabi dari Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, wa Ayyub, Tada, Syu'aibu, Haruna, wa Musa, wal Yasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Taba, Ilyasu, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Toha, Khatimun. Kalau ya itu kan kita tilawah. Nah, sampai di Nabi Isa. Persisno TV. Hah? Persisno TV Jadi Nabi Isa itu loh, makanya Nabi Isa ini Nabi Bani Israel. Nah, pusatnya ada di mana? Ada di Filistin. Itu sudah Filistin, manusia ketemu Nabi, diingatkan terus. Sampai akhirnya manusia terus merasa bahwa saking hebatnya Nabi Isa ini sampai ada yang menganggap sebagai anak Tuhan karena saking hebatnya. Nah itulah resikonya kalau mukjizat itu dikeluarkan semua ya, disembah. Gimana orang mati tiba itu bangun gimana? Nabi Isa itu orang buta di demok ini melek, orang lepra di idon itu sembuh. Mukjizatnya dikeluarkan. Orang lapar itu, makanan datang makanan. Nah itu makanya orang sakti itu jangan suka mengeluarkan kesaktiannya, nanti disembah orang. Makanya wali-wali itu jarang menampakkan kewaliannya, karena kalau ditambahkan kewaliannya bisa disembah sama orang. Lah itulah makanya kemudian terus Nabi di Palestina, sampai akhirnya kemudian ada Nabi baru lagi, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini tidak lagi di Filistin, tapi kembali ke tempat petilasan semula, ke Makkah. Jadi makanya kalau ada pertanyaan kenapa Nabi Muhammad lahirnya kok di Mekah, kok tidak di Rohul gitu, kok tidak di mana? Karena dikembalikan lagi ke sejarah awal
manusia, karena di situ ada jejak pertama orang menyembah Allah. Makanya disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari bangsamu, bangsa Arab. Tapi orang Arab yang nggak kenal, nggak pernah ada nabi dari bangsa Arab. Yang Bani Israel yang nggak yakin mosok ono nabi bukan Bani Israel. Jadi Nabi Muhammad posisinya sulit. Yang orang Bani Israel nggak percaya mosok ono nabi bukan Bani Israel. Wong biasanya nggak pernah ada, seluruhnya Bani Israel. Nah, yang orang Mekah nggak pernah punya nabi, orang kenal nabi. Orang Mekah itu menyembah berhala. Makanya ketika Nabi Muhammad ngaku nabi gitu, orang Mekah nabi itu apa? Nggak kenal. Kalau dukun kenal. Sama kayak orang rohul begini, kenal kiai karena sudah diajarkan oleh kiai sebelumnya tentang kiai. Jadi saya datang ke sini walaupun telat pasti ditunggu. Saya nggak ngerti kiai. Beda dengan pedalaman Irian yang nggak ngerti kiai, nggak ada yang ngajari. Saya datang ke sana dengan bentuk begini, paling dikira tim pemburu babi. Lah ya karena mereka nggak kenal kiai, jadi makanya ini saya kesini ya tenang aja, sampai telat-telat juga nggak apa-apa, paling juga ditunggu. Buktinya juga salaman masih royokan, karena sudah ngerti kiai, karena oleh Kiai Mustafa diajari tentang sosok kiai itu. Nah, Nabi Muhammad itu lahir di Mekah. Mekah itu nggak ngerti nabi, selamanya belum ada nabi dari Mekah, nggak kenal. Jadi di kampungnya sendiri Nabi Muhammad itu nggak dikenal. Makanya sampean jangan heran, ulama itu pewaris nabi, termasuk mewarisi. Kadang kalau kiai itu dari kampungnya, orang kampungnya juga nggak kenal. Sama sekarang, coba orang rohul di kiai ini sama orang rohul sendiri nggak mau. Alah, kemarin utang rokok di tempat saya mana itu? Nggih bener. Rumono mangano atu-atu nekano kiai teko Jogja itu kan. Itu nabi itu juga nggak dikenal di kampungnya, karena dipikir waktu kecil adalah waktu kecilnya gitu aja kok jadi nabi. Ini nggak kenal. Makanya jangan salah kalau Abu Lahab, Abu Jahal itu nggak mau iman. Wong ponakannya sendiri. Kok ponakanku jadi nabi? Sama orang sini kadang kalau ada kiai, kok pamannya malah nggak terima kalau kiainya ini ponakannya milik kiai yang jauh. Kiainya baik atau reko nggak mau, mau aku dibiat ponakanku dewi milik kiai yang jauh. Lebih baik kiainya jauh jalan kaki capek daripada ikut kiai ponakannya sendiri. Itu banyak begitu. Iya betul. Nah, semua ini kelakone Islamis semua. Nano dadak butuh kiai itu kok Jawa. Nah itu makanya nggak dikenal. Nah itu jadi. Maka Nabi Muhammad kemudian melakukan pelajaran yang sama. Ya sama, pelajaran Nabi itu mengingatkan kembali manusia kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ngajar di sana Nabi, ngajar orang Mekah. Yang diajari Nabi ya orang Mekah. Nabi lahirnya di Mekah. Makanya sahabat yang pertama kali diajar itu ya orang Mekah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, namanya ya begitu. Karena orang yang diajari Nabi pertama ya orang Mekah. Maka gak ada sahabat namanya Subandi, itu ya gak ada. Gak ada gitu. Ono wonge. Tak delok iki jenenge ana Subandi. Nggak ada kiai kok apa sahabat namanya Bambang gitu ya, nggak ada. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman yang ngingetin aja, kamu besok pulang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bekalnya apa? Ya iman Islam, percaya kepada Allah, antuk minabillah, percaya pada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah. Ya walaupun percaya cuman ingatnya dua mungkar nakir ya gak apa-apa, yang penting ada ingatan. Wa kutubihi, dan kitabnya Allah. Ya Taurat, Injil kita nggak ngerti, tapi Quran ngerti sebagai bekal. Ya ambillah Quran itu. Mau semua ya nggak apa-apa, kalau semua yang diambil namanya grosir.
Tapi kalau mau ngecer ya nggak apa-apa. Ada yang cuma ngecer Yasin, ya apa-apa. Ada yang cuma ngecer kulhu, falak nas. Ada yang cuma ngecer kalau dipanggil suaminya dijawab nun. Ada. Ya mau pokoknya ambil itu dari Quran walaupun satu ayat untuk bekal. Wa rasulihi dan utusan Allah ya dewi ikut Nabi Muhammad ya udah. Wal yaumil akhir dan percaya kepada kiamat. Cuman ada dua orang jenis. Yang satu seneng bakas kiamat kayak Hizbut Tahrir, hobi bakas kiamat. Ya cus macus. Dajjal hobi setiap hari. Sampai nakut-nakuti orang hari Jumat tanggal 15 Ramadan mau ada asteroid nabrak bumi. Takut semua orang-orang mau kiamat, mau nabrak bumi. Akhirnya kebun dijual, rumah dijual, serahkan sama panitia hari kiamat. Nggak taunya nggak jadi. Lah kalau Kiai NU nggak pernah bakas kiamat, ngapain sih dibakas? Cuma disuruh percaya aja. Kita nanya Kiai, kenapa sih Kiai kok jarang bakas kiamat? Ala Gus kok kiamat bareng-bareng aja kok dibahas. Kiamat itu dibahas kalau sendiri-sendiri lah, bareng-bareng belum kok dibahas. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dari ketentuan baik buruk dari Allah ya sudah, itu aja bekalnya besok ke akhirat. Terus Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, syahadat ya udah, paling tidak seumur-umur pernah syahadat lah waktu kawin ya. Waktu qimus sholat dan menjalankan sholat ya jalankan. Kalau mau komplit ya sehari 5 kali. Kalau nggak mau komplit ya setahun sekali lebaran. Yang penting jalanin aja. Kalau kurang komplit ya seminggu sekali Jumatan. Kalau mau maghrib tok emang tolong itu pilihan. Kalau bekalnya banyak ya surganya bagus. Kalau bekalnya sedikit ya surganya ngemper. Udah gitu aja. Waktu dia zakata dan menunaikan zakat, ya zakati aja, sawit dizakati, ternak dizakati, uang dizakati, perhiasan dizakati. Kalau nggak mau zakat itu semua ya terserah. Yang penting jangan lupa zakat fitrah kalau menjelang lebaran. Watasuma Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Ada yang komplit 30 hari, ada yang depan belakang tengahnya bolong ya udah. Ada yang puasa sampai beduk, ada yang puasa sampai sahur, habis itu kecap-kecap kalau keluar rumah dilapi, ada. Yang penting puasa. Watahujal baiti dan pergi haji ya sudah, yang penting kita niat pergi haji. Orang Indonesia yang penting daftar. Kalau berangkatnya 50 tahun berarti sudah berangkat haji, cuman sampainya masih 50 tahun lagi. Tengah jalan mati masuk surga. Itu aja kok angin. Jadi haji itu yang penting orang sini daftar. Kalau sudah daftar artinya sudah berjalan pergi haji. Tapi karena kita jauh ya 50 tahun, baru perjalanan 30 tahun belum nyampe kok mati. Ya mati perjalanan ibadah haji. Itu aja kok repot kalian. Jadi yang penting sampai nggak lupa kalau besok pulang kembali kepada Allah. Nah itu makanya sahabat itu diajari. Nah setelah sahabat diajari, Nabi meninggal. Ada orang pengen belajar kepada Nabi, nggak ketemu Nabi, ketemunya sahabat. Nah itu yang akhirnya disebut sebagai tabiin, pengikut. Kemudian ada yang ikut sahabat karena nggak ketemu Nabi, sahabat meninggal, ketemu tabiin. Nah itu yang namanya tabi'ut tabi'in. Ada yang ikut lagi nggak ketemu tabiin, ketemunya tabi'ut tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Pengikut lah. Orang rohul sini terus kira-kira namanya apa? Tabi'ut panjang. Lalu kita ini ikut Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Mustafa, Kiai Saban kan ikut Kiai Hasyim Asy'ari. Nah Kiai Hasyim Asy'ari ikut Kiai Khalil. Kiai Khalil ikut Kiai Soleh, Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Soleh punya santri 2 waktu itu, Kiai Hasyim sama Kiai Dahlan. Kiai Hasyim bikin NU, Kiai Dahlan bikin Muhammadiyah.
Iya, ya sudah. Itu pernah mondok sekamar. Yang NO sholat tarawehnya 20, Muhammad 20 taraweh. Ini 3 itu sama witir. Nah Muhammadiyah 8. Ya itu paling ributnya ya bener mana, dua-duanya bener, cuman NO lebih aman karena 20 tarweh. Kalau besok yang bener kok 8 masih punya sisa 12. Nah kalau yang bener 20 yang kurang 12 cari di mana? Bedanya di situ. Nggak usah angel-angel. Bedanya di situ. Terus kalau Muhammadiyah kaya-kaya, ya kan? Masjidnya bagus, sekolahannya bagus. Kalau NU masjidnya jelek, sekolahannya jelek. Lah kenapa? Lah Muhammadiyah aman duitnya. Kalau NU kan duitnya nggak aman. Punya uang dikit mulutan. Lah ini sepanjang bulan ini itu mulutan berapa kali sudah? Banyak mulutan. Satu mulutan gini 100 juta nggak cukup. Itu belum sanggune kiai ini kan? Habis itu kalau duitnya orang NU, nanti sebentar lagi rejepan. Habis nanti Pak Mulut ini sudah kolab si Abdul Qadir Al-Ji. Nah, entah mana pite lagi melet-melet beleh mana. Lagi rejepan, kau ruahan, sedekah bumi. Pite lagi netes entek mana. Pedes lagi mana entek mana. Balibul bawa 5 bulan wis disembelih. Ya nanti nuzulul Quran setiap langgar setiap masjid terus lebaran halal halal pamitan haji kawinan terus muharraman hijriahan entek duwe betina kono mati entek duwe tapi kenapa? Tapi barokah. Makanya NU itu semakin hari semakin banyak dan semakin besar, bahkan menjadi organisasi Islam terbesar di dunia. Itu Nahdlatul Ulama. Bolone akeh. Nah itu makanya kemudian Kiai Hasyim, Kiai Soleh itu di satu generasi Kiai Dahlan, Kiai Hasyim ikut Kiai Soleh, ikut Kiai Khairon, Pak Gareng Roto, Pak Gareng ikut gurunya namanya Kiai Abdul Wahid Solotigo, Pak Abdul Wahid ikut Pak Abdul Halim Boyo Ali, Pak Abdul Halim ikut Pak Sufyan Tuban, Pak Sufyan ikut Pak Jabar Nglirip, Pak Jabar ikut Pak Abdul Rahman Lasem, Pak Abdul Rahman Lasem ikut Pak Abdul Halim Menowo. Pak Menowo ini menurunkan ulama-ulama di tanah Jawa senusantara. Putranya Joko Tingkir, makanya aja nyanyi Joko Tingkir ngombe dawet rojo. Joko Tingkir ini ikut Sunan Kali Joko, jeung Sunan Kali Joko ikut Sunan Bonang, Mbah Bonang ikut Bang Ampel ikut Mbah Ibrahim Asmoro. Kon diikut saya Jumatil Kubro, saya Jumatil Kubro ikut bapaknya di Pasai sini, Pasai namanya, Sayyid Muhammad yang mendirikan kerajaan Pasai di zaman Sultan Malikus Soleh, Sultan Malikus Lahir. Nah Sayyid Muhammad Pasai ikut gurunya Sayyid Ahmad Jalaluddin Shah di Campah. Sayyid Ahmad Jalaluddin ikut gurunya Sayyid Abdul Malik Mongol. Sayyid Abdul Malik Mongol ikut gurunya Sayyid Alawi Amil Faqih. Sayyid Alawi Amil Faqih ikut Sayyid Ahmad Shokib Mirbat. Sayyid Mirbat ikut Sayyid Ali Khalid Qasam. Sayyid Ali Khalid Qasam ikut Sayyid Alwi. Sayyid Alwi ikut Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad ikut Sayyid Alwi. Sayyid Alwi ikut Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah ikut Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sayyid Muhajir ikut Sayyid Isa. Sayyid Isa ikut Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad ikut Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi ikut Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq ikut Sayyid Bakir. Sayyid Bakir ikut Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin ikut Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain ikut Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali ini yang langsung diajari sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu makanya dari generasi yang berbeda, negara berbeda, kampung berbeda, maka ikut Rasulullah itu ada ilmunya, namanya ahli sunnah wal jamaah.
Makanya di sini wal jamaah. Lah Nabi itu punya jamaah namanya sokabat. Sampai yang jamaahnya kiai rohul hidungnya pesek. Iya, sunnah Nabi dijalankan oleh sahabat persis karena bangsanya sama, zamannya sama, makan 3 jari sama, wong yang dimakan roti sama kurma. Muridnya ulama ikut 3 jari ya nggak bisa, wong yang dimakan soto. Ya itu makanya orang harus tahu. Sahabat, muridnya Nabi kalau zikirnya diem gini, hatinya kepada Allah. Lah muridnya ulama sini jak diem gini ya tidur. Makanya ulama sini biar nggak tidur ikut yang gedek tangannya biar bisa berzikir dikasih tasbih. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Kalau kurang cepet tarik rok. Loh, sahabat murid Nabi kalau sholat Allahu Akbar dipanah kakinya tidak kerasa. Makanya takbir mau gini nggak masalah, wong sahabat itu sholatnya khusyuk. Nah muridnya kiai Allahu Akbar loh rukoe bolong Allahu Akbar itu deh polisi keratak ya Allah sepatuku kehujanan. Ya bisa ini kelasnya sini Allahu Akbar. Ada ting bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Lah makanya kiai itu kalau sholat ya mengikuti gaya umatnya. Kalau umatnya tengok-tengok takbirnya nggak usah Allahu Akbar. Nanti bu yaiku nyetopopo ya gitu. Makanya kiai nggak usah milih yang digerayangi si kile gini kalau takbir gitu. Lah kenapa? Karena makmumnya kalau kesenggol masih jingkat. Jadi kadang kita ini lupa dengan ahli sunnah wal jamaah. Nabi hayya 'alas shalah sudah di dalam masjid. Lah di sini hayya 'alas shalah masih cari brondolan. Nah, makanya kalau sholat zuhur biasanya mundur setengah 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbana ya Rabbana. Masih belum datang ya tombo hati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Kalau sudah gak datang baru kiainya marah. Diurugi jangan nyerah. Nah itu caranya ahli sunnah wal jamaah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena kita orang rohul. Makanya Nabi itu ditarik ke belakang waktu itu kan, masuk kembali kepada sejarah masa lalu agar nggak lupa. Makanya umat Islam disuruh nengok masa lalu dengan apa? Dengan ibadah haji. Terus kalau sholat nggak boleh lupa sejarah Nabi Ibrahim. Maka kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim. Lu kan Islam. Nah sampean juga sama karena menempati rohul ya nggak boleh lupa dengan sejarah asal usul kampung apa ini? Bukit Intan Makmur ya nggak boleh lupa. Nabi Muhammad punya Makkah ya karena sejarah Nabi Ibrahim. Zaman punya Intan Makmur ya nggak boleh lupa ada orang-orang dulu yang pernah berjasa di sini. Kalau Islam kama sholai ta'ala Sayyidina Ibrahim lah sampean pakai siapa? Ya mbah-mbah. Napa jenenge mbah-mbah sesepuh sing buka alas Intan Makmur. Ya sudah benar. Jadi caranya kalau yang di sana kelas internasional, ini kelas lokal. Kalau kelas internasional datang ke Mekah biayanya mahal. 40 juta antri 50 tahun nengok sejarahnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Adam, Siti Hawa naik ke Jabal Rahmah. Setelah itu besok pagi motong sapi, motong kambing. Nah sampean kalau sudah peringatan desa ini kan ya sama, memperingati orang yang buka alas Intan
makmur, terus ditahlili, diyasini, tengok kuburannya, terus disodakoi, dipotong sapi, sudah belum? Nah itu. Iyalah, orang meninggal itu ya butuhnya sodakoi lah, anak cucu itu yang gede, jangan ayam. Masa disodakoi nenek moyang ik. Bang sapi loh, itu kelas internasional. Makanya Mekah itu setiap Muharram Ka'bah dicuci tanggal 15 Muharram pasti dicuci, diganti kiswah, dibersihkan. Lah karena orang Makkah ditinggali Ka'bah ya membersihkan Ka'bah. Nah orang Intan Makmur ditinggali kampung ya bersih desa. Memahaminya itu jangan terus bisa loh, itu uang Mekah itu ada, makanya kiswah itu diganti. Terus semua orang berebut dijual itu. Kiswah itu potong-potong dijual, mahal, barukan. Kenapa? Karena Ka'bah itu barokah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Terus bayangkan sampean, Nabi Muhammad itu diajarkan jangan lupa nenek moyangmu, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jangan lupakan. Makanya kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Seluruh dunia tengok sana. Namanya ibadah haji. Kalau nggak sempat ke sana online, fawalli wajhaka satrul masjidil haram, Allah ngadep sana. Makanya sholat nggak boleh ngadep bukan ke arah kiblat, ke titik di mana kita berasal. Cuman kan itu kelas internasional, lagi kelas lokal. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kita adalah suku bangsa Indonesia. Lah kalau di sana Ka'bah dibersihkan setiap 15 Muharram, makanya kene nek ulan suro bersih desa. Tapi wong ditinggali keris ya diumbah keris. Nek sing kono ditinggali Ka'bah ya diumbah Ka'bah, pakai minyak, ganti kiswah, namanya bersih Ka'bah. Lah kene wong ditinggali kampung ya bersih desa. Dulu aja mbok sampean jenenge apa? Sedekah bumi bopo. Kenapa disebut sedekah bumi? Karena yang disedekahi sudah ada di dalam bumi, wis mati. Nah kita kadang itu berdebat dengan yang seperti itu kan, mana itu khol dalilnya? Lah kamu nggak punya kiai kan ya pasti nggak khol. Loh kalau kita kan kiainya panjang tadi, banyak gurunya, ada manusianya, ada makamnya. Nah yang nggak khol itu biasanya nggak punya guru karena langsung Quran sunnah, maka kholnya di perpustakaan, itu aja. Jadi sampai nggak usah itu enak, orang-orang kayak gitu itu enak, irit. Lo kan banyak yang mengatakan ini nggak ada dasarnya. Khol itu dasarnya apa? Ya dasarnya karena kita punya kiai, kita punya guru. Siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta alaihim, ada jalannya orang-orang. Nah sana nggak percaya orang-orang, langsung Quran sunnah. Makanya nggak perlu khol, nggak ada manusianya. Nah sampai yang punya manusia ya tetap harus khol, harus ziarah ke kuburannya. Nah karena pengikut semakin ke belakang ini adalah pewarisnya adalah ulama, maka ulama menanggung jamaah ahli sunnah wal jamaah. Lah kalau jamaahnya nggak bisa zikir, ya kiainya yang banter zikirnya supaya jamaahnya bisa menirukan. Lah kayak gitu caranya NU. Makanya NU nggak pernah lepas dari jamaah doa. Yang lain udah nggak jamaah kalau doa, tapi NU masih kiainya doa, santrinya amin. Yang mau jamaah negara NU, amin. Nek kepegelan, amin. Kiainya paham, alhamdulillahirobbil alamin. Terus nanti bersama-sama ya udah, karena banyak yang doa diajak ke alun-alun rokan
hulu berangkat namanya rohul istighosalah. Kalau sudah sana jamaahnya berangkat semua, yang jualan bakso ya berangkat, yang jualan balon berangkat, akhirnya berdoa menghasilkan persatuan, roda ekonomi berputar, bangsa dan negara terjamin aman. Rukun. Yang lain ada sendiri-sendiri kan doa. Iya, kiai bareng wal jamaah, sholawat. Yang masih mau bareng-bareng ya tinggal kiai wong jamaah. Silakan Anda dari sholawatan masing-masing, enggak apa-apa. Ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban 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 jaddal husaini, marhaban marhaban. Anu sing assalamun mustamirun belakhini atajadat. Ada yang apa? Ya Rasulullah salamun alaik dadadeng dadadeng. Orang sing ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Anglia numpak raula ya Rasul. Akhirnya semuanya pengen apa? Memuji Rasul, nggak ketemu. Sokapat ketemu Rasul ya assalamualaikum ya Rasul. Lalu kita melakukan puji-pujian karena sholawat diperintah. Nah, nanti kemudian semakin banyak yang ikut sholawat, ya udah diajak berangkat ke alun-alun Rokan Hulu. Hasilnya apa? Rokan Hulu bersolawat, udah berangkat sana. Kalau sudah berangkat ke Rokan Hulu bersolawat, ya semuanya laku. Bakso laku, slayer laku, sepanduk laku, gagang pancing laku. Gini-gini. Lalu roda ekonomi diserap oleh perputaran sholawat, udah rukun. Nah ini roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga. Terus ada orang mati, kalau santri rukun ya sudah 3 hari, 4 hari semuanya diserap. Larutan penyegar laku, sedotan laku, mau pengajian 40 hari, 100 hari, setahun sekali khol. Terus nanti pergi ziarah lah. Kalau ziarah ya elek laku, bis pariwisata laku. Sampai di makam para wali nasi jualan laku, jual katok laku. Bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Nah, coba ini rukunan terjaga seperti ini. Setelah itu di makam-makam itu rukun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelum selesai satu bis datang lagi sallallahu ala Muhammad. Satu bis belum selesai sak rombongan datang lagi apa ila kadratin Nabi Mustafa mau kamatin sallallahu alaihi wasallam apa TK. Ya rukun gak ada gentenan gitu ya, enggak, biasa rukun. Akhirnya kemudian satu orang datang nggak pakai rombongan, cuma bawa jaket rapi. Semua curiga, jangan-jangan ini copet kok, tengok-tengok. Ternyata apa? Buka jaket rombongan dari Rohul, ditunggu di bis. Akhirnya semua menziarahi tanah gurunya. Orang Rohul menziarahi tanah Jawa, orang Rohul menziarahi Penyengat, di mana tanah-tanah gurunya disemayamkan, melahirkan kerinduan dan rasa cinta. Kalau semua orang berziarah ke makam gurunya, akan lahir kecintaan pada tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan, dan itu adalah cikal bakal cinta pada tanah air. Nah itu makanya nggak ada orang senang ziarah itu jadi teroris. Makanya kan rukun roda ekonomi berputar. Dan santri kalau berbicara agama kan juga waspada, karena orang kalau berbicara agama itu nggak bisa dikalahkan atas nama Tuhan dan atas nama Nabi. Maka kiai bicara oleh santri dibagi 2, ada kiai sakti dan kiai kurang sakti. Kalau kayak saya kiai kurang sakti, diinterupsi bisa kok sudah sore maghrib, ya nggak apa-apa. Oh kurang sakti
Tapi ada kiai paling sakti. Siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, wah itu paling sakti. Gak ada orang berani. Instruksi Pak Khotib nggak berani namanya. Makanya biar kiai-kiai yang mutlak kemenangannya seperti ini biar nggak ngawur. Oleh para kiai kalau khutbah disuruh pegang tongkat sama baca teks. Akhirnya sopan mau pegang tongkat. Etakullah. Mau galak teksnya lepas disetiup kipas angin. Mau gini-gini tongkatnya jatuh. Makanya kalau khotib masih pegang tongkat, khutbahnya pasti santun. Begitu tongkatnya nggak ada, wah saudara Jokowi ya gitu. Makanya nggak ada gerakan radikal mulai dari santri dari masjidnya nggak ada pakai tongkat. Nah, makanya dengan keberadaan santri yang membangun kerukunan secara mandiri seperti ini, coba kalau kerukunan cara kayak begini ditanggung oleh negara, negaranya bangkrut. Berapa triliun uang yang diputar santri untuk kegiatan seperti ini? Hasilnya apa? Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Jadi bupati ya lebih enak karena santrinya dijaga kerukunannya. Jadi polisi ya lebih enteng karena santri ini rukun, membuat kerukunan. Makanya tolong dibantu kalau santri-santri bikin kegiatan. Minimal itu kalau nggak pakai helm ya nggak usah ditangkap, itu aja. Iya lah, Pak Wabub juga harus tahu yang kayak begini mesti diagendakan sering-sering karena menjaga kerukunan ini dan selalu ada peringatan dan ini khas Indonesia. Dan hasilnya apa? Hasilnya jelas. Islam setelah ditinggalkan oleh Rasulullah yang bergerak ke Eropa, ada yang bergerak ke Cina dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ke Eropa bahkan dipimpin Panglima Perang Tariq bin Ziyad, ada yang bergerak ke Afrika dipimpin sahabat Bilal, sahabat Salman, ada yang bergerak ke Rusia. Semua pergerakan Islam sekarang berhenti di seluruh belahan dunia, tapi yang ke Indonesia tumbuh subur menjadi gerakan muslim terkuat di dunia. Iya, dan rukun Mesir itu Ikhwanul Muslimin tembak-tembakan hanya karena pengen bersaudara sesama kaum muslim nggak mau dengan yang lain. Orang Suriah bakas khilafah gendera tauhid pedil-pedilan. Orang Libya sampai Muammar Gaddafi digantung. Orang Afghanistan ngurusi jenggot aja tembak-tembakan sama Taliban. Nah di sini rukun, riang gembira terjaga karena semua diingatkan dalam konsep ahli sunnah wal jamaah yang sederhana. Muridnya ulama ya gayanya murid ulama, nggak usah gaya kayak muridnya Nabi. Wah, enggak. Muridnya ulama dulu juga berjubah, dulu jubahan juga kiai itu. Tapi kan di kampung jubah nggak bisa untuk nanem padi, nggak bisa untuk manjat ngegrek itu. Akhirnya baju syar'i jubah dipotong. Potongan baju syar'i namanya syar'un. Nah nggak punya huruf ain dulu, punyanya monggo botongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Makanya kalau orang pakai sarung nggak usah ribut celana cingkrang atau pendek, nggak usah ribut. Kalau Anda pengen cingkrang linting yang tinggi. Pengen tahu ya didono. Gitu aja kok repot. Enak fleksibel kalau santri. Nah itu rukun. Makanya kita ini punya mekanisme beragama yang santai, riang gembira. Karena apa? Kita punya mekanisme sosial yang luar biasa. Akhirnya semua terjawab karena kerukunan selalu terjaga. Jawab apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa dan suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya mana santri rewel? Nggak ada. Yang rewel itu pasti nggak santri. Iya santri, ya waktu pilkades ya pilkades, waktu pilbub ya pilbub, waktu pilgub ya pilgub, waktu pilpres ya pilpres.
biasa aja. Tapi yang satu ribut, ini pilpres, ini perang Badar. Perang Badar apa? Wong terusane pilkades saja pakai perang Badar. Ini pesta demokrasi, namanya pesta ya seneng ya, kadang ada dangdutannya, kadang ada duitnya, ya biasa aja. Lah iya kan? Kalau diterima orang biasa ya uang bensin, kalau diterima masjid sumbangan, kalau diterima kiai bisaroh. Usahanya. Tapi ini money politik bukan, Pak. Ini jer besuki mawa. Lagi makanya di tangan santri itu bukan ada sesuatu yang sampai gontok-gontok, enggak, biasa, nyantai, rileks. Oh, ini bendera la ilaha illallah, ini bendera tauhid. Enggak, itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah, enggak, wong aku tahlilan ya pakai la ilaha illallah. Dan bendera itu kita sudah tidurkan, kalau ada orang mati kita tutup pakai bendera la ilaha illallah. Tapi kamu pasti anti bendera Nabi? Enggak, aku anti bendera PKI Palua arit. Tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Santri ini guyon liyane Allah, kiai ning Allah ya tadi. Awas, lagu Ummi, lagunya Haddad Alwi itu lagu Syiah. Itu Syiah. Alah, wong di Indonesia yang lebih serem ada apa? Indung-indung. Aduh, Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa. Kok iso gawe Siti Aisyah ra sembahyang ra poso? Ya tapi itu bukan Aisyah istri Rasul, ya itu Aisyah orang Indonesia. Gitu aja kok ribet, nyantai aja. Awas, bank haram. Alah mas, wong bank kok haram. Ya sudah, kalau kamu yakin bank haram, ya nggak usah pakai uang, karena uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Ngaramkan bank kok pakai uang gitu. Kalau pergi haji ya nggak usah pakai bank, kasihkan ke pilot. Kamu juga harus hati-hati kalau baca Quran, karena Quran itu utang bank dulu percetakannya sebelum dibeli oleh negara. Ini santri guyon ya. Makanya selagi si ono santri Indonesia aman ngantai. Rokok haram. Alah mas, rokok kok haram. Lah kenapa? Lah kalau rokok haram bahaya, nggak ada hukumnya rokok itu. Tapi 175 triliun APBN ngambil dari cukai rokok. Kalau itu rokoknya haram, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya kah haram, untuk bangun jalan-jalannya kah haram. Maka yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Nyantai, makanya selagi saya santri guyon nyantai. Selamat Natal haram, karena apa? Mengakui agama orang. Loh, berarti sing selamat Idul Fitri langsung jadi Islam. Oh, no. Ya enggak apa-apa, kamu kalau yakin selamat Natal haram, jangan pakai hari Minggu sebagai kalender. Ya udah, nggak usah terima gaji hari Minggu. Terus kalau ada diskon Natal ya nggak usah beli. Kok angel, repot uripmu. Lah itu makanya kehidupan santri itu enak, disandarkan semua kepada Rasul dengan gaya ahli sunnah wal jamaah. Makanya enak, makanya kalau masih ada santri Indonesia masih aman, nggak akan apa-apa. Lu selagi santri nggak ikut-ikutan aja aman. Lu sekarang contoh ada yang hebat loh. Ada orang menghalalkan anjing halal, ya enggak apa-apa. Tapi selagi kiai belum ikut, anjing masih banyak. Coba kalau kiainya ikut, apa sih itu anjing semua? Kenapa anjing masih banyak walaupun ada fatwa anjing halal? Ya karena mereka nggak banyak, paling wong pitu. Tapi genderone akeh, pelangnya di mana? Yakin anjing halal kok nggak berani nuntun ke masjid untuk Idul Kurban? Nggak istiqomah. Ini keguyan. Ada santri itu enak, hidupnya bersama santri itu nyaman. Nah itu, loh, makanya seluruh dunia bergeser. Ada apa dengan Indonesia? Isu khilafah jebol Suriah, isu khilafah jebol
Libya, isu jenggot jebol Afghanistan, bangsanya runtuh, bangsanya hancur. Isu Syiah Sunni menghancurkan Iran Irak, tapi seluruh isu masuk ke Indonesia nggak ada yang jadi apa-apa. Indonesia tetap sebagai Indonesia, damai sentosa, rukun bersama-sama. Iya, gereja ya masih ada, masjid masih ada, pura masih ada, ya kan. Kalau lebaran ya yang jaga, kalau di daerah Batak yang jaga orang-orang Nasrani. Kalau yang Natal orang Islam kok, orang Natal kok di Jawa yang jaga Banser. Kalau yang Idul Fitri kok di Bali yang jaga pecalang Hindu. Itu kan biasa. Oh gitu aja kok angel, itu kok dibikin sulit. Biasa aja. Makanya Rasulullah itu menyampaikan pesan sederhana, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khairannya nakiro. Khairan itu kalau nakiro maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna itu bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau manusia itu baik pasti nggak sempurna. Contoh pengajian ini baik nggak? Yang paling baik siapa? Ya kiainya. Nah, kalau pengajian ini baik, yang paling baik ya kiainya. Minumannya 1, 2, 3. Wadah larutan penyegar. Monggo kiai. Lalu kalau paling betul senang. Saya nggak suka disuguh larutan penyegar. Itu minuman suudzon. Rumang samu kiai panas dalam. Ya orang baik ya ditunggu disuguh yang banyak. Tapi saya nggak boleh ngaku yang paling baik. Karena apa? Karena saya nggak bisa kelihatan baik di sini kalau nggak diundang sama panitia. Nah kalau gitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang pengajian panitia jelek. Nah itu baru 2 kebenaran udah ribut, itu nggak ada habisnya. Enggak, apalagi kalau sampai yang ikut-ikutan, yang baik kami kiai, kenapa? Kami mau datang. Ya kalau kami nggak datang ini bukan pengajian, lah apa? Cek sound. Ini baik itu, ini apalagi kalau tukang soundnya bilang kami yang baik kiai, lah kenapa? Nek soundnya nggak pateni bubar pengajiannya lah. Yang lain masang terop, kami kiai yang baik karena kami masang tenda, masang terop. Kalau nggak dipasangi terop udah bubar kehujanan. Padahal yang biasanya masang terop itu sholatnya nggak begitu lengkap. Ya udah begitu menungso itu sudah. Makanya kiai itu juga nggak boleh soal. Kiai ngajar ngaji, ngajar sholat. Sholat itu nutup aurat. Sholat diajarkan kiai nutup aurat itu urusannya pabrik kain. Kebetulan pemilik pabrik kainnya Cina. Makanya kiai nggak anti Cina lah. Nih Cina nih pergi, yang beli sawit siapa? Yang bikin kain siapa? Udo. Nah, kiai ngajar ngaji pakai wudhu pakai air sama sanyo. Wudhu diajarkan kiai, air sanyo diurus mas pion. Ini biasa aja. Haji diajarkan kiai, tapi begitu berangkat urusannya pesawat itu Boeing sama Airbus punyanya orang Yahudi. Kalau Yahudinya mati bawa bunuh, pergi haji renang. Lu agama itu bareng-bareng, maka jangan sok-sokan. Iya, sampean kalau pengen punya anak agak terlalu deket aja beli kondom yang bikin orang Singapura bekas permen karet. Lendonya itu begitu. Makanya bahkan manusia hidup aja diajarkan memahami perbedaan. Kalau makan doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli lah? Karena makan itu urusannya orang yang nanam siapa, yang masak siapa, yang bikin rice cooker siapa, yang nanam bumbu siapa. Menjadi enak karena dikasih garam. Yang bikin garam bukan orang sini tapi orang Madura sana. Sampai yang tahu waktu bikin garam dia nggak kencing? Nggak tahu. Makanya dalam bahasa Jawa deket. Yang satu uyah, yang satu uyuh. Angel. Loh, ini dunia makannya kiai itu jarang yang tegak. Oh, ternyata hancur kan? Enggak, itu loh bedanya. Iya, loh, sampai sini aja naik Innova buatan orang Jepang. Kita lagi ngaji nih, sedotannya dari Cina.
Cina, minumannya Aqua Danone, perusahaan dari Prancis. Saya minum degan. Degan memang ditumbuhkan oleh Allah. Tapi ketika dipacai gini pakai golok. Golok dibuat dari pir mobil Jepang. Angel. Angel. Nah kalau yang paling murni ada, yang paling murni dan paling halal ada. Nanti kalau hujan mangapa? Jangan pakai cido, itu cido gawean Cino. Nah itu loh, makanya kiai dengan prinsip seperti ini bisa hidup dengan siapapun, tapi tetap tidak pernah berubah tidak ahli sunnah wal jamaah. Ini lo pentingnya ya. Mesti ngerti kenapa kiai nggak pedidi? Ya itu indah, makanya agama itu kalau sama kiai enak, nyantai. Gitu. Wah, apalagi kan. Awas, Cina datang ke Indonesia akan ada peralihan penduduk. Sampai lo lupa, setiap hari TKI Indonesia masuk Cina itu berapa puluh ribu. Cina di sana nggak pernah teriak-teriak tentang orang TKI yang datang ke Cina. Cina kok yang di sini teriak aja. Dari Indonesia yang masuk Malaysia berapa? Di sana jadi copet, jadi perampok. Negara itu dari dulu begitu. Orang Indonesia masuk Saudi berapa? Gayanya umroh tapi TKI banyak. Ya hidup itu begitu. Makanya nyantai lah, ya kita hidup para gila. Maulid ini sesungguhnya mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip kehidupan, di mana Rasulullah ini nabi terakhir ketika manusia sudah bertemu antar suku, antar bangsa. Nabi Ibrahim baru Filistin sama Mesir, Nabi Musa baru Filistin sama Mesir, Nabi Isa baru ada Romawi. Tapi begitu Nabi Muhammad lahir, orang sini sudah ada manusianya. Nusantara sudah menjadi negara-negara kuat. Di sini ada kerajaan Sriwijaya, di sini ada kerajaan Kampar. Wah, udah gede-gede kerajaannya. Itulah, ada Brastagi banyak, ada kerajaan Batanghari, gede-gede. Di Jawa ada Sriwijaya, ada Singasari, ada Majapahit, di Kalimantan itu udah gede. Dan bangsa kita ketika Rasulullah belum sampai sini ajarannya sudah menjadi bangsa terkuat di Asia. Satu-satunya bangsa yang bisa menaklukkan Mongolia adalah bangsa Nusantara. Kayak nyantai lah, enak. Rukun ngaji sampai jam segini ya masih tenang. Kalau nggak santri nggak ada. Jadi watawa bil haqi watawa bis sobri. Jadi kebenaran itu harus dengan sabaran. Makanya sabar. Cuman sing pegel ya polisi sing jogo ngomong tekit mau esok ini apa. Ini alhamdulillah, makanya kita ini beruntung punya sistem yang dibikin oleh para sesepuh. Orang tidak lupa dengan sejarah besar masa lalu manusia di dunia dan tidak melupakan sejarah asal-usul manusia dari kampung di mana dia berasal. Yang sana kelas internasional, yang sini kelas lokal. Amma ba'du. Dan mukadimah baru selesai. Saya kan belum mulai ngaji, tenang aja, masih sore. Jam berapa sih? Udah pun maghrib tadi. Gangsal menit malih, ya sudah. Oh iya ini rohul ya. Ini biasanya kalau di rumah saya udah, wow, menjelang isya ini. Waduh lah, ya inilah waktu aja geser. Makanya nggak usah ribut tentang sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa orang Jawa Indonesia tidak ikut Arab? Sholat yang mestinya Indonesia lebih dulu daripada orang Arab, karena kita berada di timur. Kata siapa? Yang sholat pertama kali itu orang Arab. Jadi belum pernah orang Indonesia itu sholat lebih dulu dari orang Arab. Yang pertama kali sholat itu orang Arab. Maka sudah benar kalau Arab duluan lebaran baru kita besoknya gantian. Mau sana lebih dulu. Mau udel itu Mekah. Semoga-moga sedaya barokah.
manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Bihikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Fadzakirna wa nasina dzikra ya Allah. Ya Allah. Wa bihaqqi rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata faj'al 'afidatan nasi tabi ilaihim warzuqhum min ats-tsamarati min yashkurun ij'al auladana dzurriyyatan talabidan alim min khair ahli ibadah muqam sunnah qiyamah min iman rasul wa qasidana maqasidatan ila akhir wa Allahumma ja'alna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad li abaina ummahatina masyayikhina wajdadi wajdatina ana khusana jami'il masyayikh Bukit Intan Makmur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'da maghfirana lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma anzil rahmatan fi jami'il qubur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bi aqimil ma'ina ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannata rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah iki nek KNO apa ono ngaji kok maghrib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Muafiq. Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kita doakan Bapak Kiai selamat sampai nanti beliau pulang ke Jogja, tetap diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kami segenap seluruh panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada